Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ria Susanti MPDI selaku dosen pembimbing mata pelajaran pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara dari Lokal C18 dengan NIM 1804066581. Di sini saya akan memperagakan bagaimana jika nantinya saya akan menjadi seorang guru, mulai dari pembahasan mengenai RPP yang saya buat sampai kepada peragaan di mana nantinya saya menjadi seorang guru. Dan metode-metode apa yang akan saya ambil untuk pembelajaran nanti. Oke, sekarang kita memasuki pembahasan pertama, yaitu tentang RPP yang saya buat. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang biasa disebut dengan RPP. Pada tingkat madrasah aliyah, saya ambil mata pelajaran Quran Hadis pada kelas 12 semester genap dengan materi pokok dakwah Islam dengan alokasi waktu 2 kali 45 menit dan dalam 2 kali pertemuan. Assalamualaikum semuanya. Salam, Bu. Pagi. Pagi juga, Bu. Apakah semuanya baik-baik saja? Bagaimana ceritanya kemarin? Nah, baca bismillah sama-sama ya untuk belajar kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang Ibu mulai absen. Ahmad? Ada, Bu. Budi? Hadir. Caca? Ada, Bu. Dina? Hadir. Erna? Fatima? Ya, sekarang siapkan buku kalian. Kita akan mulai belajar. Nah, sebelum itu kita akan bahas dulu pembelajaran kali ini. Apa sih tujuannya? Nah, tujuan kita kali ini adalah untuk saling memahami apa sih yang menjadi acuan pembelajaran kita. Kita harus saling memahami seperti itu. Terus kemudian kita juga harus saling toleransi di dalamnya. Kita harus bisa saling menyeimbangkan. Jadi kita di sini sama-sama belajar ya. Ada yang tahu tema kita kali ini apa? Atau mungkin ada yang sudah belajar atau ada yang sudah menyiapkan catatan? Belum, Bu. Jadi tema kita hari ini adalah tentang dakwah Islam. Nah, di sini tujuannya yaitu agar kalian semua bisa mengamalkan dakwah itu dengan hikmah, mau'izah hasanah, dan perdebatan yang baik. Jadi apapun yang nantinya dalam kita berdakwah ada perdebatan karena kita berbeda kepala, jadi kemungkinan besar atau pasti terjadi yaitu perdebatan, dan perdebatan itu harus kita lakukan dengan cara yang baik agar tetap menjadi ilmu. Nah, di sini juga nantinya kita akan memahami apa isi kandungan dari dalil-dalil tersebut. Nah, untuk dalil-dalilnya sendiri itu ada bermacam-macam. Yang pertama, Quran Surah An-Nahl ayat 125, terus kemudian Asy-Syu'ara ayat 214 sampai 216. Nah, kemudian yang ketiga Surah Al-Hijj ayat 94 sampai 96, serta dari hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Buka tadarus kita. Berarti kali ini ada pada bab 5, ada tadarus pertama, yaitu surah Al-Kahfi ayat 27 sampai 29. Nah, mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik. La mubaddila li kalimatih. Walan tajida min dunihi multahada.
واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغدوات والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمحل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. Perhatikan bagian pertama, yaitu mengenai apa sih itu dakwah Islam gitu, apa saja hukumnya. Nah, kita baca sama-sama, kalian boleh dengarkan saja. Sekarang kita belajar dakwah Islam. Dakwah adalah segala bentuk seruan, ajakan, dan panggilan untuk beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan garis akidah, akhlak, syariat. Tujuan utama dari dakwah adalah membebaskan manusia dari segala bentuk penyembahan kepada makhluk dan memurnikan peribadatan serta keimanan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dakwah dilakukan oleh para nabi dan rasul untuk menyuruh pada umatnya agar mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang mari kita baca bersama-sama Quran surah An-Nahl ayat 125 ini. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilik wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sini artinya adalah serulah manusia pada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuknya. Jadi, sebagaimanapun kita berdakwah kepada manusia, jika Tuhan belum mengizinkan hidayah dan belum diberikan hidayah oleh Allah orang tersebut, maka tidak akan beriman orang tersebut. Jadi, semuanya kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk perilaku dan strategi berdakwah, yang pertama, kita harus menggunakan pedoman atau metode dakwah yang tepat. Hendaklah dakwah yang dilaksanakan semata-mata karena Allah dan mengharap ridhonya. Jadi ketika kita berdakwah, apa yang dilakukan kembali lagi hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua, berdakwah dimulai dari keluarga terdekat, yang kemudian yang jauh, barulah kepada seluruh umat manusia. Jadi ketika kita berdakwah, hal yang paling pertama kita lakukan adalah berdakwah kepada keluarga kita, mulai dari orang tua, sanak saudara, baru kemudian kepada sepupu atau kerabat terdekat, dan kemudian kepada halayak ramai. Yang ketiga, kita bisa melaksanakan dakwah dengan cara yang baik, lembut, sopan santun, agar yang diberi dakwah mendapat kenyamanan. Jadi jangan pernah berdakwah tapi dengan cara yang keras, dengan kata-kata yang kasar, tapi berdakwahlah dengan cara yang lembut. Yang keempat, memberitahu akan ancaman Allah yang ditimpakan kepada mereka yang tidak menghiraukan perintah Allah. Jadi kita berikan, ketika misalnya kita tidak boleh berzina, tidak boleh melakukan ini itu, kita katakan bahwa ancamannya adalah neraka. Terus kemudian dosa besar. Nah, kelima, itu menyampaikan ajaran Allah secara terang-terangan. Karena sekarang Nabi sudah melakukan secara sembunyi-sembunyi, jadi kita, para umatnya, berdakwah itu melakukan secara terang-terangan. Tidak ada lagi ceritanya yang tertutup, tidak ada lagi. Nah, kemudian tidak gentar dan tidak takut terhadap sikap dan tingkah laku orang-orang yang tidak menghiraukan perintah Allah. Jadi jangan pernah takut. Kan banyak sekarang istilahnya para ulama difitnah. Tapi para ulama sekarang pun sudah banyak yang tidak gentar lagi gitu.
Nah, kemudian yang terakhir, bila terjadi perdebatan, hendaklah dijawab dengan perdebatan yang baik. Karena setiap manusia itu punya kepala yang berbeda, jadi jelas mereka punya pendapat yang berbeda. Selama pendapat itu tidak keluar dari Islam, sah-sah saja. Bahkan banyak para ulama yang berbeda pendapat. Contohnya saja ada Imam Syafi'i, Imam Malik, itu mereka berbeda pendapat, tapi mereka tidak pernah berdebat yang istilahnya mengeluarkan sesuatu yang kamu kafir, itu tidak boleh. Jadi seberbeda pendapat apapun, selama itu masih dalam rangka Islam dan mereka punya dalil yang pasti, itu tidak masalah. Terima saja pendapat mereka. Nah, sekian pembahasan dari Ibu minggu ini. Sampai bertemu lagi minggu depan. Tapi jangan lupa untuk belajar di rumah. Terus kemudian kita sudah sepakati untuk dari beberapa ayat ini, kalian harus menghafal 2. Minimal itu 2 ya, tapi boleh keseluruhan boleh. Jadi minggu depan kalian setor kepada ibu tentang hafalan-hafalan kalian beserta terjemahnya. Jadi ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan memasuki proses menghafal. Nah, bukankah minggu tadi sudah diberikan tugas untuk menghafal di rumah? Jadi kepada yang sudah siap untuk menghafal dipersilahkan maju, dan untuk teman-teman yang lainnya dipersilahkan untuk melakukan atau mengerjakan tugas dari LKS 1-20 tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Shadaqallahul azim. Artinya, serulah manusia kepada Tuhan jalanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzir 'ashiratakal aqrabin wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin fa in 'asawka faqul inni bari'un mimma ta'malun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Jika mereka mendurhakaimu, maka katakanlah, sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Inna kafainakal mustahzi'in. Alladzina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar fasawfa ya'lamun. Shadaqallahul azim. Artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Sesungguhnya kami memelihara kamu daripada kejahatan orang-orang yang memperolok-olokkan kamu, yaitu orang-orang yang menganggap adanya Tuhan yang lain di samping Allah. Maka mereka kekal akan mengetahui akibat-akibatnya. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Shadaqallahul azim. Artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang
mendapat أعوذ petunjuk. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بما ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. Artinya, serulah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bentalah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa'asda bima tamaru wa ainil musyrikin. Artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintah, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Inna kafainakal mustajin. Artinya, sesungguhnya kami memelihara kamu daripada kejahatan orang-orang yang memperolok-olokkan kamu. Alladzina yas'aluna malahi illahan akhara fasawfa ya'lamun. Artinya, orang-orang yang menganggap adanya Tuhan yang lain di samping Allah, maka kelak akan mengetahui akibat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'anzir ashiratakal aqrabin wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin wa in asawqa faqul inni bari'um mimma ta'malun. Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat, dan rendahkanlah dirimu bagi orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Jika mereka mendurhakaimu, maka katakanlah olehmu, aku tidak bertanggung jawab dan apa yang kamu kerjakan. Proses penghafalan telah dilaksanakan. Jadi kepada ketua kelas dipersilakan untuk mengambil satu persatu tugas dari temannya yang tadi dikerjakan. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pengaplikasian proses pembelajaran dari RPP yang saya buat. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.